Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Para sahabat, para penonton setia channel YouTube Blog Kosuto ataupun Gus Nur 13 Official, dimanapun Anda berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Semoga Anda semuanya sehat selalu Allah lindungi dimanapun Anda berada, dan selalu Allah permudah setiap langkah demi langkah selama bulan Ramadan ini ataupun sesudah bulan Ramadan ini. Dan semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Baik, hari ini hari Kamis, kemarin hari Rabu, di mana tepat pada tanggal 20 Maret 2024 sudah diumumkan hasil pemilu atau hasil Pilpres 2024, yang dimana ya seperti itulah nuansa-nuansa panas perpolitikan di Indonesia. Ada satu materi menarik, seperti kemarin saya akan membacakan satu tulisan yang sudah berseliweran di sosial media, di grup WhatsApp. Sang penulis sudah tidak asing lagi, insya Allah sudah tidak asing lagi bagi saya sendiri ataupun bagi teman-teman semua. Penulis dari artikel singkat yang akan saya bacakan ini adalah Ahmad Khozinuddin. Ya, insya Allah sudah tidak asing lagi bagi yang sudah sering menonton channel Blog Kosuto ataupun Gus Nur 13 Official dan mengikuti setiap kali video dalam persidangan Gus Nur, insya Allah sudah mengetahui sosok dari Ahmad Khozinuddin, Mas Ahmad Khozinuddin beliau. Baik, langsung saja tanpa bertele-tele. Judulnya adalah Manuver Surya Paloh mengajukan proposal untuk merapat kekuasaan dengan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Sudah insya Allah lah, sudah kita ketahui semuanya, teman-teman juga sudah pasti menyaksikan di sosial media bahwa Surya Paloh sudah mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Gibran, dan insya Allah teman-teman juga sudah menyaksikan video dari 01 atau Amin Anies Muhaimin. Seperti apa videonya, silakan bagi yang belum menonton silakan searching dulu di Google atau di YouTube seperti apa isi video dari Amin dan seperti apa video dari Surya Paloh. Sekarang langsung saja saya baca artikel singkat dari Mas Ahmad Khozinuddin ini. Baik, judul saya baca lagi sekali lagi, Manuver Surya Paloh mengajukan proposal untuk merapat kekuasaan dengan menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran oleh Ahmad Khozinuddin, sastrawan politik. Secara politik, Nasdem memang independen, tak terikat dengan PKS ataupun dengan PKB, untuk menyatakan selamat kepada Prabowo Gibran dan menerima hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU kemarin. Namun secara etika, lagi-lagi secara etika. Namun secara etika, tentu sikap ini tidak layak, karena terpisah. Anies Caimin malah pidato mempersoalkan proses pemilu dan berencana akan mengajukan gugatan ke MK. Begitu teman-teman ya. Lanjut, terlihat sekali Nasdem cari aman dan sudah ancang-ancang kabur dari koalisi perubahan. Apalagi untuk maju ke MK, legal standing gugatan hanya dari paslon. Yang dimaksud adalah 01 Amin, yaitu Anies Caimin. Tak butuh persetujuan dari partai pengusung. Nasdem terlihat bermanuver untuk menanam saham dukungan pada pemenang agar bisa jadi jalan untuk merapat dan kembali ada pada lingkaran kekuasaan. Lanjut lagi, Nasdem paham betul memperbesarkan partai tanpa dukungan kekuasaan sangat berat. Apalagi Nasdem merasakan betul benefit
berada di lingkaran kekuasaan bersama Jokowi selama 2 periode, 2014, 2019, 2019 dan 2024. Gelagat Nasdem ini sebenarnya sudah tercium sejak lama. Ya, namanya politik, pagi jadi kucing, malam jadi singa bisa. Pagi jadi kecoa, malam jadi tikus bisa. Semuanya serba bisa di politik itu, teman-teman. Sudah tercium sejak lama. Terakhir, makin kuat saat Surya Paloh menghadap Jokowi yang menurut Jokowi Nasdem ingin dijembatani. Jadi sikap Nasdem saat ini yang menerima pengumuman KPU dan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran bukanlah hal yang spesial atau anomali. Gelagat Nasdem ingin segera merapat sudah terbaca sejak lama, sudah terendus lah ya, sudah tercium gelagat-gelagatnya. Ya namanya juga politik, teman-teman juga sudah paham lah, insya Allah. Lanjut lagi. Di kubu pendukung 01 sudah lama pula tidak terlalu percaya pada Nasdem. Nah, di kubu 01 sudah lama pula tidak terlalu percaya pada Nasdem. Namun ada yang berusaha meyakinkan diri bahwa Nasdem sudah berubah. Bahkan ikut latah mengeluh-elukan pidato heroik Surya Paloh seolah Surya Paloh sudah tobat, sudah insaf, sudah tidak ada lagi cebong dan kampret. Ya. Masalah ini, masalah hak angket juga akan gugur. Nasdem telah mulai mewacanakan tidak logisnya hak angket karena nantinya akan kalah suara di paripurna. Ini bagi partainya sendiri ya. Secara partai Nasdem sudah tidak mengeluh-elukan hak angket karena sudah ya mungkin udah kebaca lah kalau bakalan kalah suara di paripurna. Padahal ini juga bagian dari proposal tambahan dari Nasdem agar bisa merapat kekuasaan. Kalau gaya Partai Demokrat langsung pasang badan menolak hak angket setelah AHY jadi Menteri ATR, Nasdem menjadikan hak angket proposal merapat ke penguasa melalui narasi meragukan wacana hak angket ini. Begitu ya teman-teman. Akhirnya umatlah yang kembali ditipu lagi. Akhirnya kembali umatlah yang ditipu lagi. Rakyatlah yang ditipu lagi. Oleh parpol. Rakyat yang ditipu oleh parpol. Rakyat lagi yang ditipu oleh parpol. Umat lagi yang ditipu oleh parpol. Umat Islam yang mayoritas pendukung gerakan perubahan. Umat hanya diambil suaranya, tapi tak akan didengar pendapatnya. Ya seperti biasalah, setiap 5 tahunan kan seperti ini, gitu ya. Meskipun umat menolak hasil pemilu yang diumumkan KPU, ingin agar kecurangan pemilu diproses secara politik melalui hak angket, namun parpol dan elit punya keputusan lain. Umat akhirnya sekali lagi harus merasakan betapa sakitnya dicurangi sekaligus dikhianati. Sedikit lagi teman-teman. Adapun jalan perlawanan ke MK hanya akan menjadi formalitas belaka. Adapun ke MK hanya akan menjadi formalitas belaka. Ya, dengan kalimat ini insya Allah mungkin teman-teman sudah bisa menebak lah kenapa kata-kata ini bisa ada di tulisan ini dan kenapa kata-kata ini bisa terucap di lisan rakyat, di lisan masyarakat. Ya, menurut teman-teman bagaimana? Silakan komentar di bawah. Adapun jalan perlawanan ke MK hanya akan menjadi formalitas belaka. Putusan MK sudah dapat dipastikan. Jadi walaupun belum diajukan ke MK, sudah ada wacana saja, sudah ada wacana untuk ke MK, jawabannya sudah pasti sudah bisa dibaca nih, gitu loh. Ya inilah Indonesia teman-teman, gak usah kaget ya. Akan berujung pada melegitimasi kecurangan. Prabowo Gibran makin mantap menjadi pemenang Pilpres 2024 setelah ada putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi calon presiden
adalah MK. Yang setelah itu ternyata melanggar kode etik berat. Sekarang diajukan lagi ke MK. Terus gimana dong? Ya, itulah ya. Wahai umat, tidakkah berbagai pengkhianatan parpol dan elit politik segera menyadarkan kita bahwa jalan perubahan itu bukan melalui demokrasi. Sudah berapa tahun, sudah berapa kali pemilu, sudah berapa kali pilpres, ya, kita sudah berapa kali ditipu, sudah berapa kali kita dikhianati, sudah berapa kali kita ditinggalkan oleh orang yang kita usung, oleh orang yang kita puja-puja, oleh orang yang kita puji-puji, ya, oleh partai yang kita sudah insaf, sudah taubat, sudah berubah. Sudah berapa kali kita ditipu nih? Turun ke sawah-sawah, ke got-got ternyata ya itulah. Ya, ayo sedikit lagi teman-teman. Bahwa perubahan bukan demokrasi. Apakah tidak cukup seluruh kecurangan dan pengkhianatan demokrasi kepada umat selama ini? Apakah masih kurang? Apakah masih belum cukup? Apakah masih mau dikhianati lagi? Apakah masih mau ditipu lagi? Bagaimana teman? Lagi, sampai kapan umat akan mencampakkan demokrasi sampai kapan umat akan mencampakkan demokrasi dan segera mengambil jalan Islam melalui dakwah untuk menegakkan khilafah agar keadilan dan ridha Allah Subhanahu wa taala segera tegak di bumi ini, di bumi Indonesia, di negara Indonesia yang kita cintai ini. Kalau bukan karena agama ini, mungkin saja lidah ini sudah terlalu letih untuk selalu mengingatkan. Namun karena kecintaan terhadap umat dan keagungan perintah syariat, maka seruan untuk mencampakkan demokrasi sekaligus menegakkan kembali khilafah akan terus disampaikan secara berulang-ulang. Sampai umat meyakini hanya khilafahlah satu-satunya jalan kebangkitan umat Islam. Allahu Akbar. Bagaimana teman-teman? Setelah mendengarkan atau membaca tulisan dari Mas Ahmad Khazinuddin, yaitu sastrawan politik, bagaimana teman? Yang secara garis bawah, Surya Paloh sebagai ketum partai Nasdem mengambil langkah sendiri, Anies Muhaimin juga mengambil langkah sendiri yang akan menggugat ke MK, bergerak secara terpisah, masing-masing bergerak punya gaya sendiri, sedangkan umat tetap pada titiknya, yaitu ditipu, yaitu dikhianati. Mau sampai kapan? Sadar ini Indonesia, dan sadar kamu orang Islam, kamu seorang Muslim, punya hati yang berjiwa besar, punya hati yang harusnya merdeka, punya kesadaran yang tingkat tinggi, seharusnya peka. Apa yang akan terjadi setelah ini, apa yang akan dilakukan oleh ini setelah ini, apa yang akan terjadi setelah ini, seharusnya sudah bisa diprediksi. Insya Allah cukup sekian singkat saja di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menyadarkan saya, termasuk saya sendiri ataupun Anda teman-teman semuanya. Semoga Allah menurunkan rahmat untuk kita semua, untuk negara Indonesia, dan segera Allah menunjuk pemimpin yang benar-benar adil, benar-benar jujur, benar-benar bisa menegakkan agama Allah, benar-benar bisa menunjukkan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Singkat, salam kenal, akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.